ada 3 keutamaan yang didapat dari kita. Jadi kita nggak usah nyesel. Yang pertama, kita tadi sudah sholat subuh berjamaah nunggu temriki. Jadi di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man massa ila sholatil maktuba fi jamaah fayaka hajjah. Jadi man massa ila sholatil maktubah, siapa yang berjalan dari rumah untuk melaksanakan sholat wajib fi jamaah dalam kondisi jamaah ya, fahiya kahajjah, maka dia pahalanya sama dengan haji. Seneng ya? Pahalanya sama dengan haji. Itu pahala pertama. Dia berangkat ke masjid atau ke musola ya. Masa di sini kata-katanya masa jalan kaki ya. Terus pundi numpak sepeda motor ya, kalau jauh ya numpak sepeda motor nggak apa-apa. Di dalam hadis lain dijelaskan ketika orang berjalan ke masjid itu 1 langkah dihitung kebaikannya, yang kanan diangkat derajatnya, 1 langkah yang kiri dihapus dosanya. Jadi tinggal ngalikan, kalau dihitung gitu. Mungkin di rumah piro ya aku kebaikanku dan piro dosaku. Nek sepeda motor terus pundi? Dihitung per tetes per kalit. Sak tetes ya, mungkin dicoba ditadai tetesane pinten. Semakin jauh semakin seneng. Makanya orang dekat, rumahnya dekat dengan musola itu bagus, jauh juga bagus. Jadi nggak usah nyesel kok waduh omahku. Karena dekat semakin teringat terus, malu kalau nggak sholat, sering dengar azan langsung ke masjid. Dan jauh pahalanya lebih banyak ya, karena tadi dihitung per langkah. Napa malih sen pun sepuh-sepuh pelan-pelan diwik langkai pinten. Dan itu malah kathah. Niku nomor setunggal ya. Kita ada di sini sholat subuh berjamaah atau sholat 5 waktu berjamaah itu kahaji, faya kahaji, pahalanya sama dengan haji. Itu hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kedua, man godda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allam khair au ya'lamu ya, faya kahajin au umratin tamatan ya. Siapa yang berjalan ke masjid setelah sholat wajib, kemudian la yuridu ayyata'allam khairan, tidak menginginkan sama sekali kecuali untuk belajar menuntut ilmu, au ya'lamu, atau mengajar kados kula atau memberikan tausiah, niku pahalanya sama kahajin au umratin taman. Dia pahalanya sama dengan haji dan umrah. Terus kita sampun asal kali pahala ya, kali keutamaan, kali keunggulan. Nomor setunggal niku wawa napa? Salat subuh di masjid pahalanya sama dengan haji. Yang kedua kita lanjutaken ya, menuntut ilmu kados niki niku pahalanya juga sama dengan haji. Ini masa. Terus pundi nek kita menuntut ilmu di rumah, apalagi di zaman sekarang ya, sudah banyak, ada YouTube, ada Facebook, ada channel ya, ada yang mungkin di sini juga ada channel, bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di Gema Asar, nanti bisa dibuka ya. Di situ ada channel yang fokus saya yang isi ya. Ya gimana kalau di rumah itu dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala menuntut ilmunya, karena menuntut ilmu itu wajib. Tapi kalau orang menuntut ilmu di masjid, 2 pahala tadi, dia sama dengan haji dan umroh. Yang kedua, dia didoakan malaikat. Jatuh temen ini kata malaikat, ting grantol istilah kita, mendoakan panjenengan kepingin nopo ya, bapak-bapak, sebenarnya bapak-bapak boten kepingin kawin malih. Ikhlas ya, siji ya ika-anta. Niku dapat 2 keutamaan. Orang yang menuntut ilmu di masjid, di musola atau di majelis ilmu dapat keutamaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai berat ketika menuntut ilmu di masjid. Karena fenomena sekarang itu begitu. Orang sudah malas menuntut ilmu, katanya, Ustaz, di HP kan sudah banyak ada Ustaz, semuanya ada di situ. Iya, itu bagus. Tapi kalau kepingin pahala lebih, silakan datang ke majelis ilmu. Jadi pahalanya 2, yang mendengarkan ini dapat pahala seperti haji dan umroh. Kemudian yang kedua, yang ceramah juga dapat haji umroh. Dapat 2 keutamaan. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga ya,
Man goda ya ila masjid, siapa yang sholat subuh di masjid jamaah tadi ya, summa kok ada, kemudian dia duduk li zikrillah, untuk zikir kepada Allah. Zikir niku apa? Zikir niku asal dari bahasa Arab zakara yadzkuru zikron, artinya mengingat kepada Allah. Jadi zikir niku mboten mawon, mboten mau ngucapno subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mboten niku mawon. Jadi segala kegiatan, aktivitas, amalan yang itu amalannya dalam rangka mengingat Allah niku namanya zikir. Kalau hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir lisan atau biasa kita sebut wirid. Ya, wirid ya, biasa cuma wirid itu lewat mulut saja. Tapi kalau zikir itu umum, bisa lewat mulut, bisa lewat perbuatan, bisa lewat hati ya. Jadi segala aktivitas perbuatan yang itu ketika melaksanakannya dalam rangka berzikir, ingat kepada Allah, itu namanya zikir. Jadi zikir itu maknanya lebih luas ya, ya. Itu kata Rasulullah tadi, maka dia ya summa hatta tatlu asyam ya. Makasih ya. Jadi dia duduk di masjid hatta tatlu asyam, hingga terbit matahari. Ya, biasa kita sebut suruk atau tuluk ya, terbit matahari ya. Summa sholla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ada mengatakan sholat suruk, ada mengatakan sholat duha awal ya. Salatul duha fi awali, di awal waktu ya. Maka dia ke hajjan ya, wa umrotan taman. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah, sempurna. Ini jadi bapak-bapak ya, ketika sholat subuh di masjid kemudian duduk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam rangka mengingat Allah, kados niki ya, menuntut ilmu niki sami niki bentuk berzikir kepada Allah, karena kita datang di sini dalam rangka menuntut ilmu ya, niki sami ya, berzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala sampai surut. Kemudian sholat 2 rakaat, ini namanya sholat suruk tadi atau sholat duha di awal. Dia pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Biasanya waktu suruk itu antara azan subuh dengan terbitnya matahari itu 1 jam seperempat ya. Jadi bapak-bapak yang mungkin biasa, yang mungkin agak aktivitasnya agak kosong ya, biasa di masjid zikir, baca Quran, baca kitab, atau mungkin bisa ngobrol, tapi ngobrolnya masalah agama sampai surut, nanti pahalanya sama dengan haji dan umrah. Berarti tadi pahala sampun pinten 3 haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pada pagi ini jenengan sudah sama dengan 3 haji ya. Jadi nanti kalau yang di rumah ada bapaknya yang nggak ikut atau ibunya nggak ikut ya, bilang, Pak atau Bu ya, saiki celok aku haji. Kaget, sapa ustaz kok moro rondo iki. Kok celok aku haji, sing wedok celok aku haji. Ya kenapa? Ya terus ustaz niku mau nek nanggone subuh, salat subuh berjamaah menuntut ilmu, salat suruh dijuluki pahalanya haji. Saiki celok aku haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah dapat pahala haji 3. Ya enak kan? Yang keempat, pahala di dunia. Insya Allah nanti terusnya ada sarapan ya, itu pahala di dunia yang tak terduga, min haitsu la yahtasib. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka.